Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan perhitungan regresi linier berganda dengan dua variabel menggunakan metode matriks, kemudian dilakukan pada program Microsoft Excel. Jadi begini teman-teman, jika misalkan kalian itu diberikan tugas, kemudian atau mungkin ini keluar di soal ujian UTS ataupun UAS, kalian diminta untuk melakukan perhitungan regresi linier berganda untuk dua variabel, begitu biasanya kalian itu hanya diberikan cerita tentang datanya dan kemudian datanya yang hanya seperti ini ya, yang berwarna biru ini ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai ya. Pertama, untuk menggunakan metode metode matriks, ini adalah matrik yang digunakan gitu ya untuk regresi berganda dua variabel ya. Lihat ini hanya dua variabel. Oke. Kita mulai saja perhitungannya ya, teman-teman. Misalkan kalian sudah diberikan data. Datanya seperti ini ya. Y, X1, X2, begitu. Kemudian kita hitung terlebih dahulu apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam perhitungannya. Oke. Nah, begini teman-teman. Pertama, kalian nanti itu diminta, jadi begini. Untuk poin-poin ini, di mana kita mendapatkannya, itu tergantung kebutuhan dari matriksnya, teman-teman. Jadi matriksnya tadi kan kita butuh jumlah dari X1. Tentu nanti ini dijumlahkan ya. Kemudian jumlah dari X2, ini berarti dijumlahkan X2-nya. Kemudian ada X1 kuadrat, ada X1 kuadrat, ada X1. Oke, untuk supaya lebih mudah kita melihatnya, kita pindahkan ke sisi sebelah sini saja. Nah, jadi begini teman-teman, untuk menggunakan metode matriks, di matrik ini itu kan digunakan N. N ini adalah jumlah datanya teman-teman, kita bisa hitung sendiri. Kemudian jumlah X1, berarti kita butuh X1 ya, nanti dijumlahkan totalnya. Kemudian jumlah X2, kita butuh X2, ada di datanya, kemudian dijumlahkan, sama, ini juga sama. Lalu kita butuh apa lagi? Butuh X1 kuadrat. Nah, ini X1 kuadrat ya, teman-teman. Nanti kita butuh jumlahnya juga. Kemudian kita butuh apa? X2 kuadrat. Ini X2 kuadrat, kita butuh jumlahnya. Lalu kita butuh X1 dikali X2, nih, jumlahnya juga. Nah, kalau misalnya di sini, ini sama saja nanti jumlahnya, karena apa? Karena datanya sama ya. Jadi, X2 dikali X1, X1, X2 nanti jumlahnya sama. Kemudian kita butuh apa lagi teman-teman? Nah, kita butuh untuk di matriks H ya. Untuk di matriks H ini, kita butuh Y, jumlah dari Y, kemudian jumlah dari X1 dikali Y. Mana X1 kali Y? Ini ya, teman-teman. Kemudian jumlah dari X2 dikali Y. Ini, gitu ya. Nah, oke. Berarti tabel ini kita bentuk untuk bisa mencukupi matriks ini ya, teman-teman. Matriks A dan matriks H. Oke, untuk mengisi angka-angka yang ada di matrik ini, kita harus cari dulu perhitungannya dan jumlahnya. Ingat ya, ini sigma semua ya. Berarti nanti kita sigmakan. Oke, paham ya batas ini ya teman-teman? Jadi apa? Langkah pertama kalian adalah mencari angka-angka yang di dalam matriks. Oke, kita mulai ya. Nah, ini adalah datanya, data yang diberikan. Kemudian kita hitung dulu X1 dikali Y, berarti pakai rumus sama dengan X1 dikali Y gitu ya. Oke, kemudian di sini juga X2 dikali dengan Y. Nah, ini juga ya teman-teman, X1 dikali dengan X2. Lalu di sini X1 dikuadratkan, berarti pangkat 2, strip pangkat 2, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang X2, kita ambil di sini X2, dipangkatkan 2. Lalu kita tarik saja. Semua ini kita blok, kemudian kita tarik. Nah, nanti ini langsung M dikali L. Nah, ini langsung ada semua ya. Kemudian kita butuh apa lagi nih? Kita butuh jumlahnya ya sebenarnya ya teman-teman. Jangan lupa kita hitung pakai rumus sama dengan sum. Oke, diblok saja angkanya, jangan lupa.
Lalu tinggal ditarik saja hingga ke kolom X2 kuadrat. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Untuk mengetahui apakah ini benar atau tidak, kita klik saja. Nah, benar ya. Ini jumlahnya semua ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya, jika kita sudah punya ini angka-angkanya, kita masukkan ke dalam matriksnya nih. Nah, ini adalah matriksnya, teman-teman. Pertama, kita dekatkan dulu angkanya supaya bisa dilihat. Ini kan N ya, teman-teman. N ini berarti jumlah datanya. Kita pakai rumus saja supaya tidak keliru, pakai rumus count. Count menghitung yang mana? Menghitung jumlah ini misalkan. Nah, jumlahnya ada berapa? 10 ya. Oke. Pertama-tama kita isi dulu jumlah dari eh, matrik A-nya ya. Nah, matrik A-nya di sini di kolom kedua sigma X1. Berarti di sini jumlahnya ya, teman-teman. Ini juga sigma X1. Oke, kemudian di kolom ketiga dia butuh apa? Sigma X2. Berarti 46 ya, teman-teman. Di sini juga di baris 1 kolom 3 itu dia juga butuh sigma X2. Kemudian di sini sigma X1 kuadrat. Berarti ini sama dengan sigma X1 kuadrat. Oke, kemudian di sini sigma X1 X2 kuadrat. X1 X2 berarti ini kolom 3 baris 2 ya, teman-teman. Kemudian ini juga sama di kolom 3 baris 2 juga sama. Ini eh, ini ada di kolom 3, ini ada di kolom 3 baris 2. Kalau ini ada di kolom 2 baris 3 ya, teman-teman. Jangan kebalik namanya. Itu sama saja X2 dikali X1 yang mana? Yang ini ya, 311. Kemudian untuk di kolom 3 baris 3 dia butuh sigma X2 kuadrat. Berarti ini. Oke, ini adalah kita buat barisnya saja supaya nggak keliru. Ini baris 1. Ini baris 2, ini baris 3. Oke, lalu ini matriks A ya, teman-teman. Ini matriks B kecil, ini matriks H. Oke, kita kasih warna supaya mata kalian terfokus ke sini. Oke. Selanjutnya, B-nya kita buat saja dulu B0 ya, teman-teman. B0, B1, B2. Untuk yang matrik H, kita lihat di baris ke-1, dia mau sigma Y. Sigma Y berarti kita buat sama dengan sigma Y yang ini ya, jumlah dari Y. Kemudian di baris kedua, dia mau jumlah dari X1 dikali Y, berarti 1110. Kemudian selanjutnya dia mau baris ketiga, dia mau sigma X2 dikali Y berarti 811. Oke, sudah terisi semua matriknya. Sekarang kita lanjut ke untuk kita lanjut nih teman-teman. Sebentar ya. Oke, tadi kita udah batas mana? Kita tadi kan udah mengisi matrik A, kita udah dapat matrik A-nya berapa. Kemudian kita udah dapat matrik B-nya, masih tetap ditulis saja. Kemudian matrik H-nya juga sudah ada. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membentuk matrik A1, A2, dan A3. Ini kita baru punya matrik A saja ya, teman-teman. Nah, di sini katanya matrik A1 itu kita ganti saja H ini kan anggaplah ini juga baris 1 ya teman-teman. Di sini kita kasih keterangan dulu. Baris 1, baris 2, baris 3. Berarti kalau ini kan berarti matrik H, komponen H1 berarti H baris 1, H baris 2, H baris 3 itu diletakkan di kolom ke-1. Untuk A2 hanya diletakkan di kolom kedua.
Kemudian teman-teman, untuk A3 hanya diletakkan di kolom A3. Oke? Selanjutnya ini tinggal mengikuti saja ya. Oke, untuk lebih jelasnya begini teman-teman. Kita lihat. Nah, untuk A1 katanya tadi, ini matrik H-nya di-copy ke bagian baris 1. A2 matrik H-nya di-copy di baris kedua. Oke. Untuk A3, H ini di-copy di baris ketiga. Nah, selanjutnya tinggal mengikuti saja elemen A-nya. Karena ini sudah disubstitusi ke sini, berarti yang ini jangan ditulis lagi, kita tulis yang baris 1 dan baris 2 dan baris 3 saja, oke? Nah, ini kita kopikan ke sini ya, teman-teman. Nah, untuk yang matrik kita sudah dapat matrik A1. Kemudian, untuk matrik A2 berarti karena untuk baris kedua sudah disubstitusi dari H, kita tinggal copy saja yang baris 1 dan baris 3. Baris 1 kita copy ke sini, kemudian baris 3-nya juga kita copy ke sini. Sehingga kita sudah dapat semua anggota dari matrik A2. Oke, selanjutnya matrik A3. Matrik A3 karena kolom ketiga itu sudah diisi dengan H, teman-teman. Jadi untuk kolom 1 dan kolom 2 kita tinggal ambil saja di matrik A-nya ya, kita copy. Oke. Ini salah teman-teman. Salahnya begini ya. Jika kalian mengcopy ini kan dia dalam bentuk rumus ya, teman-teman. Kita lihat ini. Ini tadi kan R12. Maksudnya apa nih, teman-teman? Karena ini tadi kan sigma 433 ini adalah sigma X1 kuadrat. Nah, sigma X1 kuadrat itu kan berarti yang ini ya. Dia ada di R12, berarti ini 433. Karena ini dalam bentuk rumus yang saling berhubungan, sehingga untuk mengcopy ini kita harus gunakan paste as value. Oke. Nah, oke. Sekarang apalagi teman-teman? Kita sudah mendapatkan matrik A. Ini adalah matrik bentar. Ini adalah matrik A secara keseluruhan. Kita kasih warna saja ya supaya kalian tidak bingung. Yang warna hijau. Ini adalah matrik A, kemudian ini adalah matrik A1, ini adalah matrik A2, dan ini adalah matriks A3. Oke, selanjutnya kita tinggal cari determinan masing-masing matriks saja. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya untuk di Microsoft Excel, kita hanya gunakan rumus fungsi sama dengan M, determ, arraynya, kemudian kalian blok, enter. Oke, kita coba untuk matrik A ya, teman-teman. Sama dengan M, determ, kemudian matrik A-nya kita blok semua, enter. Kita dapat angka 5036. Kemudian lakukan yang sama, menggunakan rumus yang sama untuk matrik A1, berarti A1-nya yang kalian blok, enter. Gitu ya. Untuk A2 berarti A2 yang diblok semuanya, enter. Kemudian untuk yang A3, jangan lupa rumusnya M determ A3, enter. Nah, ini langkahnya sudah mau selesai, teman-teman. Jadi, ini kan kita sudah dapat determinannya. Untuk mencari persamaan, biasanya itu begini ya, persamaan regresi itu kan Y sama dengan gitu, beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2. Oke? Atau ditambahkan error boleh lah ya, galatnya error gitu. Atau ada yang pakai error, ada yang juga tidak, begitu ya teman-teman. Misalkan kita taruh errornya saja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kan berarti kita sudah dapat determinan ya. Ini determinan A, determinan A1, determinan A2, determinan A3. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai beta nolnya nih teman-teman. Nilai beta nolnya, bagaimana cara menghitungnya?
Oke, di sini ya. Beta 0 katanya apa? Determinan A1 dibagi dengan determinan A. Determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kemudian beta satunya determinan A2 dibagi dengan determinan A. Lanjut, untuk B2, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Oke, karena kita sudah dapat ini persamaannya, teman-teman, tinggal kita buat saja dia ke dalam bentuk persamaannya. Ini sudah dapat, maksudnya kita sudah dapat poin-poinnya ya. Jadi persamaan regresi bergandanya itu adalah Y sama dengan beta nolnya diganti 3,513 ditambah dengan 1,507 X1, jangan lupa, kemudian ditambah dengan 0,760 X2 ditambah dengan error. Nah, kita sudah dapat nih persamaannya, teman-teman. Jadi, di sini ya, teman-teman. Dari data ini, anggaplah kita tidak punya ceritanya, data ini data apa, begitu ya. Y, X1, X2, kita peroleh hasil persamaan regresinya menggunakan metode matrik adalah sebagai berikut. Y sama dengan 3,513 ditambah 1,507 X1 ditambah 0,760 X2 ditambah error. Nah, kemudian teman-teman, ini kan hasil perhitungan menggunakan Excel ya, teman-teman. Menggunakan Excel, kita pakai metode matriks. Kita juga belum tahu nih kita kelirunya di bagian mana, gitu ya. Nah, misalkan kita ingin melihat persamaannya nih, apakah benar perhitungan regresi kita menggunakan Excel ini? Kemudian kita coba cek menggunakan SPSS ya, teman-teman. Nah, ini adalah data yang tadi, data yang sama, tapi ini menggunakan SPSS. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Jadi kalau misalnya perhitungan di Excel kita tadi benar, seharusnya hasil persamaannya juga sama ketika kita melakukan perhitungan menggunakan SPSS. Oke, berarti ini adalah untuk mengkonfirmasi perhitungan kita tadi benar atau tidak ya. Oke, caranya ini kita sudah masukkan datanya. Kemudian kita klik Analyze, lalu Regression, pilih yang linear, teman-teman. Nah, ini sudah ya, untuk Y-nya masukkan ke dependen, kemudian X1, X2-nya masukkan ke kolom independen. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalian cek statistiknya nih, teman-teman. Jangan lupa di checklist estimate-nya sama model fit-nya. Oke, kita continue dulu, kemudian kita klik OK. Di sini kita belum membahas yang lain-lainnya ya, teman-teman. Untuk apa namanya? Ini kan ada output yang keluar ya. Ini ada R square-nya berapa, kemudian ada ANOVA-nya, signifikan atau tidak. Kita hanya lihat dulu persamaannya. Nah, ini nih persamaannya, teman-teman. Ini adalah hasil perhitungan dari SPSS ya, teman-teman. Kita lihat yang di bagian B. Coba ini kita copy dulu. Kita copy ya, teman-teman. Kalian bisa lihat nih teman-teman, ternyata alhamdulillah perhitungan kita itu benar teman-teman. Jadi kita lihat ya konstannya di sini berapa? 3,513. Sama ya teman-teman. Kemudian X1-nya berapa? Beta satunya 1,507 sama dan X2-nya 0,76. Atau di sini kita buat juga karena ini 0 kita hilangin aja ya teman-teman 0,76. Berarti perhitungan kita sudah benar. Nah, oke. Selanjutnya nih ya, teman-teman, misalkan kalian ingin lebih cepat. Jadi, kalau misalnya begini, gimana ya caranya? Nah, jadi begini teman-teman. Kalau misalnya dalam statistika itu biasanya kita dikasih soal ya. Kalau misalnya soalnya esai, tentu saja kita butuh proses pengerjaannya nih gitu ya. Bagaimana cara pengerjaannya itu harus runtut ya teman-teman. Jadi tadi ini dulu ya yang harus kita kerjakan. Ini adalah langkah pertama.
kita rangkum dulu, ini adalah langkah pertama. Setelah dapat sigma-sigmanya dari sini, kita bisa masukkan ke dalam metode matrik, ke dalam matriknya teman-teman. Nah, ini adalah matriknya. Kita sudah dapat matrik A, ini matrik B kecil, ini matrik H. Nah, dari matriks-matrik ini, kemudian kita bisa dapat apa lagi? Kita bisa dapat matrik A1, matrik A2, matrik A3. Oke. Di mana matrik ini petunjuknya untuk mendapatkan matrik itu di sini, teman-teman. Di sini ya. A1, A2, dan A3. Oke. Setelah dapat matriknya, kita tinggal cari determinannya. Jadi, determinan matrik A-nya dicari, matrik A1, matrik A2, matrik A3. Setelah determinannya ditemukan, kita bisa menghitung beta 0, beta 1, dan beta 2 untuk ini adalah untuk membangun persamaan linear bergandanya. Oke, setelah dapat ini angkanya dari determinan-determinannya, kalian bisa masukkan. Oke, setelah ada perhitungan yang kita dapat, jadi kan kalau misalnya kita hitung sendiri, bisa saja tadi ada kesalahan. Kita misalkan kalau kita hitung, misalkan kita salah ngeklik nih, ternyata determinannya kita salah nih. Bukan determinan A2 dibagi determinan A, bisa saja kita salah menaruhkan perhitungannya gitu ya. Atau bagaimana lah ya, kita tidak tahu, ada saja error dari manusia yang menggunakan perhitungan. Jadi kita cek saja menggunakan program SPSS. Karena kenapa? Karena program SPSS itu eh, konsepnya itu dia sudah menggunakan mesin program yang sudah dibuat sedemikian rupa, tapi kita nggak punya proses perhitungannya kayak gini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah sama, berarti perhitungan kita sama. Oke, itu saja ya teman-teman. Semoga eh, pelajaran kita kali ini bisa dimengerti. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Atau misalkan kalian sudah menonton video ini, lalu kalian mau coba, apa ya, mau bahannya gitu ya. Atau misalnya kalian mau Excel ini, kalian bisa DM saja di Instagramnya @konstat, nanti akan dikirim lewat DM. Apakah kalian mau Excel-nya, kalian mau belajar Excel-nya, ataupun kalian mau coba hitung sendiri gitu ya, yang belum dihitung, boleh aja kalian DM saja. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.